Apakah Anda sedang asik melakukan vibe coding, membangun aplikasi hanya dengan perintah suara dan insting? Hati-hati, Anda mungkin sedang mengulangi sejarah. Sachin dalam tulisan terbarunya membandingkan tren vibe coding saat ini dengan maker movement yang meledak 1 dekade lalu. Dulu, para maker bangga dengan printer 3D mereka. Namun, alih-alih merevolusi manufaktur global, gerakan itu berakhir dengan tumpukan crapjacks. Objek plastik tidak berguna yang dibuat hanya untuk membuktikan bahwa mereka bisa membuatnya. Ada perbedaan krusial yang membuat vibe coding lebih berbahaya. Setiap hobi teknologi biasanya punya fase senius, masa di mana sekelompok orang aneh bermain-main dengan alat yang dianggap mainan oleh publik. Di fase inilah insting dan keahlian sejati terbentuk, namun vibe coding melewatkan fase itu. Ia langsung diterjunkan ke dunia nyata, ke dalam kode perusahaan besar. Tidak ada waktu untuk bermain-main. Akibatnya, kita sering terjebak dalam kondisi hipomania. Kita merasa sangat produktif karena AI bekerja begitu cepat, tapi kita kehilangan kemampuan untuk menilai apakah aplikasi yang saya buat ini benar-benar berguna atau hanya sekedar ada. Sachin menawarkan sudut pandang yang radikal. Jangan lihat vibe coding sebagai kegiatan membangun, tapi lihatlah sebagai konsumsi. Kita sedang mengonsumsi surplus kecerdasan yang dihasilkan oleh AI. Jika kita melihatnya sebagai kerajinan tangan, kita akan cepat lelah karena kita merasa gagal jika tidak terlibat secara mendalam. Tapi, jika kita melihatnya sebagai konsumsi energi, pertanyaannya berubah. Apa hal paling menarik yang bisa saya beli dengan energi ini? Lalu, apa nilai yang tersisa bagi manusia? Taste, selera. Saat semua orang bisa membuat aplikasi dalam sekejap, yang mahal adalah kemampuan untuk tahu apa yang layak dibuat. Anda menjadi kurator, bukan sekedar tukang. Attention, perhatian. Proses membangun di depan publik adalah sebuah pertunjukan. Nilainya ada pada audiens dan reputasi yang Anda bangun, bukan pada produknya yang mungkin sekali pakai. Data Fortress. Setiap sesi coding menghasilkan sinyal tentang apa yang diinginkan pengguna. Jika Anda mengumpulkan data ini, Anda membangun benteng informasi yang bahkan perusahaan pembuat model AI pun tidak memilikinya. Vibe coding tidak harus berakhir sebagai tumpukan sampah digital atau crapjacks. Kuncinya adalah sadar apa yang sedang Anda bakar. Apakah Anda hanya menghabiskan waktu atau sedang membangun selera dan benteng data untuk masa depan? Sampai jumpa di berita teknologi lainnya.